Alkitab ini ternyata adalah sebuah kebenaran, maka orang Kristen masuk surga? Tidak. Orang Kristen tetap masuk neraka, orang Islam tetap masuk surga. Oh, ini cukup kaget dan kecewa banget sama teman saya itu, Bang, akhirnya. Sebenarnya saya bilang, ini kalau saya mau laporkan kalian kena, saya bilang gitu. Sebenarnya saya bilang, ini kalau saya mau laporkan kalian kena, saya bilang gitu. Nah, ini sudah ada aturan penyebaran agama, aturan untuk pensiaran agama. Masih ada nih teman-teman dari kekristenan yang belusukan gitu. Belusukan dalam arti mereka mengajak orang yang sudah beragama untuk masuk agama mereka gitu. Itu masih ada. Oh, masih ada. Buktinya banyak. Oke. Itu kan sebenarnya dilarang. Di pemerintah ada aturannya. Itu hal-hal sudah dilarang dan ada sanksinya. Pernah nonton nggak video ada ya misionaris bule teriak-teriak mengajak orang bertobat untuk masuk agama dia? Itu udah pelanggaran di tempat umum itu ya. Bentar, bukankah kalau di masjid juga ngomong, ada yang ngomong agama-agama lain? Artinya kan kadang-kadang kan ini seperti itu. Apakah nggak sama dengan ilustrasi yang tadi teriak-teriak di tempat parkir? Kalau di masjid memang tempatnya kan. Tapi kan ada speakernya. Hati-hati. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan menanggapi suatu video yang begitu viral sekali ya. Dimana beberapa waktu yang lalu itu Ipung Atria itu mengajak debat ya seorang awam ya soal agama maksud saya, yaitu Ibu Melani. Teman-teman sekalian, di sebuah warung makan dan Ibu Atria itu membawa beberapa Alkitab. Ada Alkitab terjemahan baru 1 dan terjemahan baru 2, dan kemudian ada Alkitab bahasa Arab. Nah, teman-teman sekalian, ini sangat menarik karena pada waktu itu kata Ibu Melani tidak suka ya untuk berdiskusi karena tentu saja dia awam dan ya tidak terlalu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Atria, tetapi seakan dipaksakan. Lagi pula ternyata Ibu Melani ini tidak mengizinkan videonya diposting ke YouTube. Nah, ternyata secara diam-diam di videoin, direkam, dan diupload ke YouTube. Akhirnya banyak dari pihak keluarga yang kemudian itu menelepon Ibu Melan gitu. Mereka pikir ya udah mualaf begitu ya. Nah, teman-teman sekalian, ini menarik karena di situ Ipung Atria berkata bahwasanya itu kalaulah Alkitab ini benar, apakah orang Kristen masuk surga? Oh, katanya tidak. Tetap orang Kristen masuk neraka, Islam masuk surga. Ya, tidak tahu di mana teman-teman sekalian dia mengambil rumusan ini. Ya, nah ini kita akan dengarkan langsung wawancara dari Bro Andre Tunggal kepada Ibu Melan yang menyatakan keberatannya, bahkan meminta agar video itu di take down ya, dihapus oleh Ipung Atria. Kalau tidak ya bisa saja dilaporkan teman-teman sekalian karena ini pencemaran nama baik dan juga dia melanggar undang-undang ya. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, mari kita langsung saja untuk menyimak wawancara Andre Tunggal dengan Ibu Melan berikut ini. Sore. Selamat sore. Ya, Bu Melan, thank you sudah bergabung ya di dalam recording kali ini, Bu Melan. Ya. Bu Melan, ketika muncul video tersebut, apa pendapat Ibu? Ya, apa pendapat Ibu tentang video yang dimunculkan oleh Ustadz Ipung Atria itu? Ya, cukup kaget banget gitu loh saya. Jadi enggak tahu kalau itu akan viralkan seperti itu. Saya cukup kaget banget gitu. Kaget ya. Dan karena enggak ada izin dari saya gitu. Tidak berizin ya. Iya. Oke. Ibu tentunya berarti melihatnya secara negatif ya dengan kemunculan video tersebut ya, Bu Melan. Ya, betul, karena saya enggak tahu juga gitu kan. Begitu saya ditelepon, loh kamu kok masuk ini? Wah, saya kaget juga karena saya enggak tahu kalau itu akan disiarkan seperti itu kan.
ya mestinya saya nggak berkenan gitu. Mungkin kita mundur sedikit ya Bu Melan ya. Bu Melan gimana ceritanya kok bisa sampai ada di video tersebut? Mungkin Bu Melan bisa cerita sedikit. Oh gitu. Nah, pertama itu saya ke tempat teman saya yang memang sahabat saya dari SMP. Dia tuh buka warung atau pujasera. Yang waktu itu saya ke sana, terus waktu saya selesai sudah mau pulang, dia katakan tunggu sebentar gitu. Nah, habis tunggu. Jadi udah mau pulang dulu? Iya, mau pulang sama teman saya nggak boleh. Nah, terus dia datang, ternyata Pak Ipung itu katanya mau ke situ, mau ke sana, terus ngobrol ya gitu. Ya nggak apa-apa, saya bilang gitu, mau ngobrol sih, masa orang mau saya tolak kan nggak mungkin. Nah, terus dia datang. Benar saya sudah nggak mau ya, karena kalau ngobrol dia langsung keluarkan Alkitab TB1, TB2 dan begini, mari kita jadikan Alkitab ini sebagai panduan kehidupan dan jaminan kehidupan kita sampai kelak di akhirat. Jika Alkitab ini ternyata adalah sebuah kebenaran, maka orang Kristen masuk surga? Tidak. Orang Kristen tetap masuk neraka, orang Islam tetap masuk surga. Alkitab TB1, TB2 dan satu lagi Alkitab yang Arab bahasa Arab gitu dia. Iya. Wah, saya kaget banget, dan ekspresi saya kan juga seperti itu. Loh, mau ngapain ini, aku bilang gitu kan. Apa yang kita diskusikan malam ini? Silakan. Ini yang mulai saya atau Bu Melani? Apa aja? Saya aja. Apa aja? Saya aja. Terusnya dia bilang nggak apa-apa ya Bu, kita rekam, nggak apa-apa lah, nanti saya mau lihat gitu. Nah, apa sih yang mau diobrolkan supaya kita, waktu karena sudah malam juga kan itu. Nah, tapi dia nggak ngomong untuk mau dibuat apa-apa, saya nggak diberitahu seperti itu dari awal. Kalau misalnya dari awal saya diberitahu, pasti saya tolak. Kalau misalnya dari awal saya diberitahu, pasti saya tolak. Pasti saya tolak. Pasti saya tolak. Pasti ditolak ya. Ya, jadi ini ceritanya tidak ada pemberitahuan apa-apa, lalu tiba-tiba. Nah, gitu, kita cuman mau kondisi mau diskusi aja gitu. Coba kita baca ya Bu ini. Terus saya disuruh baca ini. Oh ya, saya tahu saya Alkitab ini. Terus saya disuruh baca, dia ambil ayat-ayat asal comot ayat saya. Gitu. Terus saya nggak setuju lah, dia bilang seperti ini, kayak ini orang Kristen harus tidak boleh makan babi. Ini semua sebenarnya saya tahu jawaban. Saya bukan porsi saya untuk menjawab sebenarnya kan gitu. Iya. Bukan porsi saya untuk menjawab sebenarnya. Terus saya suruh baca, ini Bu tolong dibaca. Saya nggak kelihatan mata saya bilang gitu. Gitu, saya nggak mau baca. Nah, tadinya saya baca lewat HP saya. Itu saya baca aja kelihatan kalau saya kayak sepertinya nggak berat gitu. Udah nggak tertarik ya? Iya. Nah, terus akhirnya sampai selesai, saya bilang, saya dengan keadaan seperti itu saya enggak asal ngomong gitu Ustadz Ipung. Dan saya juga tidak tahu riwayatnya Pak Ipung ini seperti apa, enggak tahu. Setelah kalau enggak diomongin kalau Pak Ipung ini orangnya suka memualafkan orang, saya enggak ngerti. Di Indonesia ini sudah ada aturan penyebaran agama, aturan untuk pensiaran agama. Masih ada nih teman-teman dari kekristenan yang belusukan gitu. Belusukan dalam arti mereka mengajak orang yang sudah beragama untuk masuk agama mereka gitu. Itu masih ada. Masih ada. Buktinya banyak. Oke. Itu kan sebenarnya dilarang. Di pemerintah ada aturannya. Itu hal-hal sudah dilarang dan ada sanksinya. Pernah nonton nggak video ada misionaris bule teriak-teriak mengajak orang bertobat untuk masuk agama dia? Itu udah pelanggaran di tempat umum itu ya. Bentar. Bukankah kalau di masjid juga ngomong, ada yang ngomong agama-agama lain? Artinya kan kadang-kadang kan ini seperti itu. Apakah nggak sama dengan ilustrasi yang tadi teriak-teriak di tempat parkir? Kalau di masjid memang tempatnya kan. Tapi kan ada speakernya. Hati-hati dengan ini, bahwa ini yang benar, ini jangan sampai, misalnya begitu kan, orang lain kedengaran itu misalnya gitu. Ya, ini kritik ya, ada kritik macam itu ya. Itu kan karena kita di sini tempat mayoritas. Oke. Ya, maklum dikit dong kalau mayoritas.
Saya juga tidak tahu riwayatnya Pak Ipung ini seperti apa, nggak tahu setelah kalau nggak diomongin kalau Pak Ipung ini orangnya suka memualafkan orang, saya nggak ngerti. Jadi sebelumnya itu tidak pernah tahu Ustadz Ipung Atriani siapa, nggak tahu? Saya tidak tahu. Nggak tahu ya? Kan teman baiknya teman saya gitu. Nah teman saya juga kenalnya dari FB gitu. Katanya dia baik. Oke lah, saya bilang nggak apa-apa, dia baik. Nah ya seperti itu aja. Terus kita ngobrol. Akhirnya setelah itu sudah malam, kita pulang, dia pulang, saya pulang. Nah berapa hari selang hari muncul di WF di mana di YouTube lagi, saya yang kaget. Seperti itu aja lah Pak. Iya, jadi Bu Melan jadi tidak berkenan ya karena itu dimunculkan tanpa izin Ibu juga, dan maaf kalau saya salah ya Bu Melan ya, mempertontonkan ketidakmampuan Ibu menjawab pertanyaan Ipung Atria. Ibu merasa begitu nggak? Iya betul. Jadi merasa dipermalukan nggak Bu? Maksudnya seperti itu nggak? Iya, karena saya nggak ada jawaban sama sekali, cuma saya suruh baca, saya baca. Dia kan kalau dilihat itu di videonya kan dia yang banyak bicara kan dia. Semuanya dia bicara, Bu. Iya, memang. Baik, Bu Melani, apa yang kita diskusikan malam ini? Silakan. Apa yang kita diskusikan malam ini? Silakan. Nah itu dia teman-teman sekalian, video yang kita sudah saksikan bersama, dan sangat jelas apa yang disampaikan oleh Ibu Melan, sangat keberatan dengan rekaman video tersebut ya, sehingga ya nama baiknya sempat buruk gitu ya, dianggap kok udah mualaf begitu ya kan, keluarganya bahkan guru sekolah minggunya dulu gitu ya, itu kemudian menelponnya ya karena dikira sudah mualaf ya, apalagi narasi-narasi ya Ustadz Ipung Atria ya. Nah teman-teman sekalian, sekali lagi bahwa apa yang dilakukan oleh Ipung Atria ini sudah melanggar undang-undang dengan mengajak orang beragama masuk ke agama dan menceritakan tentang agamanya supaya agamanya disukai ya, dan orang bisa menjadi tertarik terhadap agamanya itu sendiri. Nah kita tahu teman-teman sekalian bahwa kedok mereka seperti itu, dan mereka selalu berlindung ketika orang Kristen melakukan itu, mereka berlindung di undang-undang, padahal mereka langgar sendiri undang-undang tersebut. Nah lagi-lagi teman-teman sekalian, apakah kemudian kita akan menyuruh Ibu Melan ini melapor ke polisi? Gara-gara tentu saja tidak. Karena Alkitab katakan teman-teman sekalian bahwa kita harus mengasihi mereka, kita harus mengampuni mereka. Itu yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Nah jadi terkait dengan video ini menjadi pengalaman bagi kita. Apa yang terjadi kepada Ibu Melani, maka biarlah hal ini menjadi pelajaran berharga untuk kita berhati-hati. Ya, dan mari juga kita perbanyak untuk belajar Alkitab agar kita bisa memberikan jawaban atas iman kita. Seperti tadi, kalau Kristen benar, Alkitab benar, orang Kristen tetap masuk neraka, Islam tetap masuk surga. Padahal Ipung Atria lupa dengan surat Maryam 19 ayat 71 bahwa mereka lah yang harus masuk ke neraka, sekalipun nantinya akan diselamatkan orang-orang yang bertakwa ya. Dan orang-orang yang bertakwa ini teman-teman sekalian, tentu ada banyak sekali tafsiran di sana ya. Saya tidak mau menafsirkan hal itu, tapi silakan teman-teman belajar bahwa orang-orang yang bertakwa di sana itu siapa begitu ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, apa yang dilakukan oleh Ipung Atria ini sesuatu hal yang tidak terpuji, jangan diikuti ya. Tetapi mari kita ngambil hikmatnya menjadi edukasi bagi kita, supaya kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan Yesus Kristus, supaya kita juga tidak mudah disesatkan oleh penyesat-penyesat seperti Ipung Atria ini. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.